topik yang akan kami angkat dalam Editor's View kali ini adalah kita akan lihat langsung artikelnya di layar ini adalah topik yang tentunya dinanti-nanti ya oleh masyarakat khususnya bagi Anda para pegawai negeri sipil atau PNS karena ini dia datanya ya. Lama ditunggu Jokowi naikkan gaji PNS tertinggi sejak tahun 2012. Wah, ini menarik sekali ya untuk kita ulas dan langsung saja tidak usah berlama-lama lagi kita akan membahas terkait dengan hal ini dan sudah hadir langsung di studio CNBC Indonesia. Selamat pagi, Managing Editor CNBC Indonesia, Mas Michael Jeffriando. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Sarita. Dan tentu ada Mbak May Syaroh, Mbak Esa ya, selaku ekonomis dari CNBC Indonesia. Terima kasih sudah bergabung. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi juga. Ini kabar menarik ya, kabar bahagia juga ya. Bagi khususnya bagi para PNS ya, karena memang sudah sangat ditunggu-tunggu juga begitu ya kenaikan gaji. Siapa sih yang nggak pengen? Betul. Apalagi kalau ngomongin gaji PNS ini biasanya berita paling laris ya di CNBC Indonesia. Oke, mungkin bisa dijelasin dulu seperti apa Mas Michael tanggapannya juga dari sisi editor CNBC Indonesia seperti apa? Iya, ini kabar baik ya buat ASN setelah 2019. Terakhir kali gaji ASN naik termasuk untuk TNI Polri dan seperti beberapa bulan lalu kita juga pernah ulas ini mengenai rencana kenaikan gaji PNS. Nah, untuk tahun ini emang cukup menarik lagi karena kenaikannya itu lebih tinggi dari yang diperkirakan. Ada 8% untuk ASN, TNI Polri dan ada 12% buat para pensiunan. Nah, kalau biasanya itu kenaikan cuma terjadi sekitar 5% ya untuk ASN dan pensiunan gitu. Nah, ini pensiunan juga lebih tinggi karena alasannya yang diungkapkan itu karena tidak ada kenaikan tukin ya, karena tidak ada pemberian tukin untuk pensiunan gitu. Jadi dia naik lebih tinggi dibandingkan ASN. Oke, nah tapi kan ini juga akan berdampak ya tentunya kepada pengeluaran dari negara sendiri begitu kepada anggaran belanja dari pemerintah begitu dengan seiring naiknya gaji dari ASN ini. Mungkin dari Mbak Esa ini menambahkan dari sisi APBN seperti apa sih Mbak sebetulnya apakah memang sudah timingnya juga sudah waktunya juga begitu mengingat anggarannya mungkin juga sudah agak bisa lebih lega setelah pandemi juga sudah teratasi Mbak Esa? Mungkin ini kayak bentuk terima kasih Pak Jokowi ya di tahun terakhirnya setelah ini kan 2 periode dan jarang sekali selama 2 periode itu Pak Jokowi menaikkan gaji PNS dan pada akhirnya ini ditunggu-tunggu juga naikkan juga walaupun memang tentu saja ini ada banyak pasti ada banyak pertimbangan juga seperti Mbak Sarah bilang ya bahwa ada soal mungkin agak lega dibandingkan tahun 2020 dan sampai 2022 itu kan fokus anggaran itu untuk mitigasi pandemi ya dan sebelum ada begitu banyak juga persoalan geopolitik tension yang membuat anggaran itu tidak bisa leluasa. Nah untuk tahun depan harapannya mungkin tekanannya tidak akan segede 2020 dan 2002 tentu dari sisi kesehatan, sektor kesehatannya dan dari politik gonjang-ganjing politiknya dan ekonominya dan saya rasa ini mau nggak mau menurut saya ini adalah tahun terakhir Pak Jokowi tahun depan dan sudah saatnya menurut saya memang menaikkan ya walaupun tentu saja ada tekanan pasti dari mungkin menambah belanja negara tapi juga hak PNS juga untuk melihat mungkin ada perbaikan sedikit lah karena bagaimanapun UMP juga naik terus hampir tiap tahun ya kecuali 2021 setelah pandemi ya. Jadi ketika masyarakat umum pun naik di tingkat UMP-nya saya rasa PNS pun akan lebih baik naik juga di naik gaji pokoknya. Oke, Mas Michael, tapi yang menarik nih ya kalau kita lihat begitu ya secara historisnya kan memang dari tahun let's say dari tahun 2009 sampai tahun 2015 nih ya dari datanya sendiri kan memang kenaikan terjadi setiap tahun ya. Betul. Tapi dalam sekitar 10 tahun terakhir deh kenaikan ini tidak rutin setiap tahun begitu ya hanya beberapa tahun saja 2016, 2017, 2018 bahkan tidak ada kenaikan. Kemudian juga 2020, 2021, 2022 juga tidak ada kenaikan gitu. Itu kan memang karena pandemi ya dalam 3 tahun terakhir begitu. Nah, tapi dari Mas Michael sendiri melihatnya dengan adanya kenaikan itu ini apakah memang urgensinya sudah sangat lebih tinggi lagi begitu bahwa gaji ASN ini juga harus dinaikkan mengingat kenaikan juga memang lebih sering tidak ada kenaikan ya setiap tahunnya dalam beberapa waktu terakhir seperti apa Mas? Iya, karena kalau dilihat konsep besarnya ya dari pemerintahan Jokowi dari awal itu memang ada rencana untuk mengubah pola kenaikan gaji PNS sendiri gitu. Makanya dalam 10 tahun kita lihat cuma beberapa kali. Mengingat juga ada beban yang harus ditanggung pemerintah dari sisi yang cukup besar itu untuk pensiunan gitu. Karena apa yang diiur dan apa yang diterima itu
memberikan tekanan yang lebih untuk APBN gitu. Nah untuk tahun ini kenapa dibilang urgent ya karena beberapa tahun sudah pasti tidak naik ya dan inflasi terus bertumbuh setiap tahunnya gitu. Nah ini kan akan menekan daya beli PNS sendiri gitu. Mereka juga punya keluarga, butuh bayar kebutuhan pokok gitu kan, butuh jalan-jalan juga gitu. Jadi rasanya ini sangat layak gitu. Walaupun kalau dari sisi APBN sebenarnya tidak terlalu besar ya pengaruhnya untuk kenaikan gaji 8% dan 12% ini ada sekitar 52 triliun untuk Padahal dalam waktu anggaran satu tahun energi gitu. saja jauh sekali ya. Jauh lebih besar gitu. Tentu dengan kenaikan ini juga ada harapan juga dari Presiden supaya kinerjanya jauh lebih baik. Oke, nah tadi kinerjanya ekspektasinya jauh lebih baik begitu ya. Tapi di satu sisi, apakah memang dengan kenaikan gaji ini bisa semakin memotivasi nih para ASN untuk bisa lebih baik lagi? Menurut Mas Michael seperti apa? Iya, sebenarnya sejahtera yang diharapkan mungkin belum seideal itu gitu ya, karena kalau kita lihat negara lain juga pembayaran birokratnya juga jauh lebih besar gitu, tapi ya lebih baik lah gitu dibandingkan tahun sebelumnya gitu. Nah, dengan sedikit kenaikan ini kinerjanya tentu harusnya lebih baik lagi gitu, terutama untuk pelayanan kepada masyarakat. Hal-hal kecil aja kayak KTP misalnya, kartu keluarga, administrasi lah gitu. Itu kan hal-hal dasar yang masyarakat masih banyak membutuhkan waktu berhari-hari untuk mengurus itu gitu. Nah, diharapkan PNS dengan kenaikan ini bisa lebih cepat kerjanya termasuk untuk hal-hal besar kayak pengurangan kemiskinan, investasi dan lain-lain. Oke, Mas Michael, tapi boleh nggak nih kalau misalnya saya ya bandingkan mungkin dengan kenaikan gaji di Provinsi DKI Jakarta kemarin. Itu kan sempat ya terjadi kenaikan yang cukup signifikan begitu. Karena memang ekspektasinya adalah dengan ketika PNS ini dibayar lebih begitu ya. Harapannya memang mereka akan bekerja lebih, akan lebih bersemangat lagi begitu kan untuk mengerjakan tugas-tugasnya begitu. Apalagi tadi berkaitan juga dengan birokrasi. Nah, apakah memang sebetulnya hal ini bisa tercermin dari kemarin kenaikan gaji di DKI Jakarta, Mas Michael? Iya, kalau untuk DKI Jakarta sebenarnya kalau gaji pokok sama aja ya. Yang di Jakarta itu menjadi berbeda karena tunjangan kinerjanya juga jauh lebih tinggi gitu. Sebenarnya ini dibuktikan oleh Presiden Jokowi juga ketika jadi gubernur gitu, ketika dia mendorong kenaikan tukin jauh lebih tinggi dengan reformasi yang cukup besar di birokrasinya. Karena kita lihat mungkin puskesmas atau misalnya kantor kelurahan, kecamatan itu berfungsi lebih baik pada saat itu sampai sekarang gitu. Nah, untuk daerah lain bisa jadi cerminan ketika dia melakukan reformasi untuk birokrasinya dengan menambah kenaikan tunjangan kinerjanya gitu untuk PNS itu sendiri gitu. Karena itu juga memberikan manfaat untuk PAD-nya sendiri. Oke, tapi kurang lebih memang sudah terlihat begitu ya Betul. dari berkaca kepada DKI Jakarta DKI Jakarta. kemarin ya ketika kenaikan tukin memang berlangsung ataupun juga dinaikkan dengan cukup signifikan ya angkanya. Nah, kemudian ini kan harapannya juga tadi ya biar PNS ini juga bisa sedikit lah agak lebih lega gitu kan, belanja-belanja agak lebih lega, membeli kebutuhan pokok, kemudian entertainment juga gitu kan, jalan-jalan. Artinya daya beli juga bisa semakin meningkat dong ya. Nah, ekspektasi untuk kenaikan ataupun juga memperkuat daya beli masyarakat di tengah kenaikan PNS ini seperti apa? Kenaikan gaji PNS ini seperti apa, Mbak Esa? Tentu saja kita harapkan naik ya. Kita harus ingat bahwa mungkin PNS sekitar 5 juta ya. Sekitar 5 juta. Kalau dari 5 juta itu ada spending lebih, artinya ada banyak konsumsi yang akan tercipta ya. Dan kita harus ingat 53 sampai 56 PDB kita tuh disumbang oleh konsumsi. Kalau satu PNS mungkin naik gaji dengan 8% mungkin 200 atau sampai 400, itu ada mungkin satu orang aja nambah konsumsi segitu akan itu dampaknya akan sangat besar ya. Tentu saja misalnya dia menambah baju satu nanti tekstil naik lagi ke produksi yang lebih besar. Jadi satu rentetan inilah yang diharapkan kemudian membuat pertumbuhannya lebih cepat dari kenaikan ini. Jadi tidak kita lihat mungkin tidak naik segini, tapi dampaknya yang lebih besar ya rentetannya itu terutama kepada UKM, kepada produk makanan, mungkin juga ke kebutuhan sehari-hari gitu. Oke, karena biasa kalau orang naik gaji ini konsumsinya juga naik gitu Betul. ya. Baik-baik, sehingga nanti kita akan lihat ya seperti apa efeknya kepada daya beli masyarakat begitu. Meskipun sebetulnya di satu sisi tetap ya naik gaji harusnya ada yang disisihkan untuk ditabung ya. Tapi tadi ya tidak menampik bahwa memang biasanya kalau naik gaji konsumsinya naik, kemudian juga akan berdampak baik ya tentunya pada daya beli masyarakat.